Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Adit Wicak Studio. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai rumah 2 lantai open space. Sangat bagus teman-teman desainnya. Yuk kita simak desainnya hanya di Adit Wicak Studio. Ya teman-teman, ini untuk desainnya sendiri memang konsepnya minimalis dengan ada aksen-aksen tali air dan juga kisi-kisi, serta ditambahkan dengan lampu-lampu sorot. Itu menambah nilai kesan fasad yang menarik ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman memiliki ide desain rumah yang tidak terlalu ramai, simple, nah ini bisa teman-teman terapkan, cocok banget buat ide rumah kekinian, dimana juga rumah ini tidak terlalu banyak permainan fasad yang rumit. Jadi ini cuman cukup garis-garis, terus juga yang penting adalah sorot lampunya ya teman-teman. Sorot lampu itu juga diupayakan sekali supaya bangunan ini terlihat terkesan hidup. Terus juga di depan itu ada kanopi. Nah, kanopi ini juga menunjang bahwa rumah ini juga banyak tanaman hidup, yang mana tanaman ini memang sangat bagus untuk kesan alami si rumah. Lalu juga dari segi pencahayaan ya teman-teman, pencahayaan alami. Rumah ini juga nanti didesain itu tidak terlalu tebal, dalam artian walaupun lahannya ini sempit ya teman-teman, lahannya ini cuman sekitar 6 meter kali 20 ya teman-teman. Nah ini tidak full bangunan, jadi di tengah itu ada tamannya itu cukup luas ya teman-teman. Itu sekitar 3 meter kali 6 meter ya teman-teman, jadi cukup luas sekali, dan itu menjadi sirkulasi udara yang sangat maksimal, dimana si udara dan pencahayaan ini tidak hanya dari depan, dapat dari depan, tapi juga di tengah bangunan juga dapat ya teman-teman. Nah ini menjadi ide konsep si owner ini sangat visioner sekali, bagus banget desainnya, dan juga tentunya akan ramah lingkungan ya teman-teman, karena memang tidak terlalu nanti di siang hari itu tidak terlalu banyak menggunakan pencahayaan buatan. Nah ini jadi lampunya itu kalau siang hari katanya pinginnya dimatikan. Nah tentunya ini sangat bagus banget untuk menunjang rumah-rumah kekinian, rumah-rumah yang green arsitektur. Nah untuk konsep arsitektur hijau sendiri ya teman-teman, atau green arsitektur pada bangunan ini itu lebih pendekatan dalam perancangan bangunannya, bertujuan untuk meminimalkan dampak lingkungan, mengurangi jejak karbon, dan meningkatkan efisiensi energi. Nah jadi pada siang hari itu rumah ini tidak perlu dihidupkan lampunya, dan juga sirkulasi udara juga maksimal karena tidak perlu banyak menggunakan AC. Lalu rumah dengan konsep green arsitektur ini dirancang untuk memanfaatkan sumber daya secara berkelanjutan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi penghuninya. Nah untuk karakteristik umumnya itu bisa desain energi efisien, pemilihan material bangunan yang dapat mempertahankan suhu dengan baik, jadi tidak perlu menggunakan AC ya teman-teman. Untuk penggunaan isolasi thermal yang baik untuk mengurangi kebocoran panas dan pendinginan. Lalu pemanfaatan desain bangunan yang memaksimalkan pencahayaan alami. Nah tadi jadi desain ini sangat bagus banget untuk sistem desain energi yang efisien. Untuk pemanfaatan energi terbarukannya yaitu penggunaan panel surya atau sistem pemanas air matahari untuk menghasilkan energi. Nah pemanfaatan tenaga angin jika memungkinkan untuk energinya.
Lalu untuk pengolahan airnya itu bisa dari tada hujannya atau talang airnya itu bisa untuk mengumpulkan air hujan kebutuhan irigasi atau sistem plumbingnya. Penggunaan perangkat penyaringan air untuk meningkatkan kualitas air yang digunakan. Nah, untuk penggunaan material ramah lingkungannya pada bangunan ini yaitu pemilihan material yang dapat didaur ulang. Nah, ini terlihat dari kisi-kisinya itu dari pemanfaatan dari baja ringan yang didaur ulang. Lalu untuk mengurangi penggunaan bahan yang mengandung zat berbahaya, landscape hijaunya sendiri teman-teman. Jadi ini karena si konsepnya itu di tengah tamannya itu terbuka. Nah, ini penanaman vegetasinya di sekitar rumah untuk meningkatkan kesejukan dan mengurangi efek panasnya nih, terutama lahan-lahan perkotaan. Nah, kebetulan pada kasus rumah ini juga menggunakan penanaman vegetasi yang maksimal karena memang daerahnya itu dekat banget dengan Jalan Wonosari. Nah, untuk pemanfaatan tamannya, atap sendiri atau daknya juga dimanfaatkan untuk taman. Jadi memang pada desain ini dimanfaatkan, si owner itu memanfaatkan untuk taman rooftopnya. Nah, untuk pengelolaannya limbah sendiri, sistem daur ulang yang efisien untuk limbah rumah tangganya. Lalu pemilihan toilet dan perangkat sanitasi efisien airnya. Sistem teknologi cerdas, yaitu penggunaan teknologi otomasi. Nah, ini kebetulan nanti owner akan ingin ada otomasi ya. Lalu untuk kesehatan lingkungannya, ini penggunaan catnya bahan pelapisnya tidak mengandung senyawa organik volatil. Nah, ini juga diterapkan pada bangunan ini. Sirkulasi udara yang baik untuk tidak mengurangi konsentrasi polutan dalam ruangan. Lalu seperti itu ya teman-teman. Jadi desainnya itu adalah rumah dengan konsep green ini sangat mendukung sekali keberlanjutan lingkungan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih sehat dan nyaman bagi penghuni. Untuk penataan tamannya rooftop ini sendiri yaitu dengan cara yang menarik ya teman-teman. Jadi memaksimalkan penggunaan ruangnya, juga menyediakan area hijau. Nah, ide menariknya yaitu adanya banyak lampu-lampu juga di situ. Terus untuk struktur bangunannya, nah, kita harus memperhatikan tapi ya teman-teman, untuk struktur bangunannya itu dipastikan bahwa struktur bangunan mendukung beban tambahannya, karena itu ada kanopi juga, ada tanaman-tanamannya juga di situ, tanaman rambatnya. Terus juga untuk sistem drainasenya sendiri supaya tidak tergenang, karena kalau sudah tergenang itu dak itu akan bocor ya. Terus juga ada pemilihan tanamannya. Nah, pemilihan tanaman yang bagus terhadap kondisi yang seperti sinar matahari yang intens, angin dan tanah yang terbatas. Nah, tanamannya itu bisa berupa rumputan. Nah, ini terlihat dalam desain ini. Lalu juga tanaman tahan kering. Nah, untuk mengirigasinya sendiri, nah itu mempertimbangkan sistem irigasi yang otomatis ya, kalau bisa disiram secara otomatis karena memang kondisinya itu berada di atas rooftop ya. Lalu untuk material dan strukturnya, hardscape-nya, jadi mempertimbangkan penggunaan material ramah lingkungan, terus dan juga adanya penggunaan bahan kayu-kayu. Tempat duduknya, nah tempat duduknya atau area bersantainya ini disediakan bangku kursi yang nyaman, atau bahkan ya dilihat sepintas ini memang adanya penggunaan gazebo kecil ya, supaya bisa menikmati pemandangan kota. Nah, untuk pencahayaannya sendiri ya teman-teman, pencahayaannya sendiri ini ketika malam hari itu bisa terlihat lampu-lampu yang sangat bagus. Diusahakan memang, kata si owner ini,
lampunya ini otomasi ya, jadi bisa ketika malam hari dia akan nyala sendiri, ketika siang itu mati ya lampunya, jadi energinya juga tidak boros. Lalu untuk kebutuhan ekologis yaitu habitat mungkin bisa akan terjadi adalah habitat hewan-hewan, jadi di situ akan terjadi ekosistem yang menarik ya, tapi ini sangat beresiko juga terhadap struktur bangunan ya, jadi ya diusahakan beberapa bulan sekali juga dirawat untuk taman rooftopnya. Lalu untuk sistem pengairannya itu atau pengelolaan dari taman atap ini sendiri, yaitu sistem perawatannya itu berkala ya, jadi untuk membantu keindahan juga, kesehatan tamannya juga. Untuk kegiatannya sendiri, jadi kegiatannya itu bisa untuk ruang bersantai, lalu juga tempat makan juga, lalu juga ada tempat olahraga juga di situ. Terus untuk estetika desain, nah jadi arsitek ini memikirkan keseluruhan tanaman atapnya, lalu juga elemen desain yang menggunakan suasana yang menyenangkan dan sesuai dengan gaya arsitektur bangunan. Nah tentunya ini juga tidak terlepas dari perizinan juga setempat, boleh nggak kita menggunakan taman atap, karena memang ini nantinya akan ada persyaratan khusus untuk konstruksi atapnya juga ketika pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB, sekarang itu PBG ya teman-teman. Nah dengan perencanaan yang matang tentunya akan terjadi detail tanaman atap yang menjadi taman yang indah dan bermanfaat juga bagi lingkungan dan komunitas sekitarnya. Nah kita lihat dari sisi dalam bangunan itu terlihat sangat terang sekali pada siang hari, jadi tidak perlu menggunakan lampu, dan ini bagus banget buat penghematan energi. Sampai kamar mandinya juga itu tidak lembab ya teman-teman, karena juga ada roster juga. Lalu juga dari segi penghawaan alami juga sangat maksimal. Terus juga kita bisa lihat di dapurnya, biasanya kan dapur, terus juga kamar mandi, ruang cuci itu sangat lembab ya teman-teman. Nah pada desain ini tidak terlihat ya teman-teman. Nah di kamarnya sendiri ketika siang hari ya teman-teman, itu bisa kita lihat bagaimana desainnya itu bisa terang ya teman-teman kamarnya, karena memang ada cahaya itu bisa masuk dari jendela dan juga kamar mandi juga itu dibikin juga ada pencahayaan alami, jadi ini bagus banget desainnya. Terus juga kamar mandi didesain dengan adanya sekat kaca, sehingga juga dari segi looks juga terlihat sangat mewah. Terus ini dari desain kamarnya sendiri kita bisa lihat ada backdrop, lalu juga ada disediakan bednya juga. Lalu untuk di area dapur itu juga ada ruang tamu. Nah ruang tamu dan ruang makannya ini juga terlihat terang ya teman-teman, jadi bisa lihat taman juga, taman tengah itu. Nah, kita coba lihat ke area atas, tangganya ini kita bikin industrial ya teman-teman, industrial. Terus juga dengan tangga expanded, tangga baja juga, jadi ini kekinian banget lah rumahnya. Di dekat tangga itu juga ada jendela ini memungkinkan juga untuk pencahayaan alami dan juga bisa lihat ke depan ya teman-teman, depan rumah. Terus juga di sini ada 2 kamar tidur. Nah ini kamar tidur yang depan itu disediakan bed, jadi ukuran kamarnya ini 3x3, sempit banget ya, tapi hasilnya ya maksimal juga tuh, bisa masuk bed 1. Nah ini di area lorongnya teman-teman. Jadi ini yang menarik dari rumah ini adalah
sisi atasnya itu bisa melihat taman, jadi bagus banget ini teman-teman desainnya. Nah ini kamarnya itu kamar kerja atau kamar anak ini ya, kamar anak itu disediakan single bed dan juga meja belajar, lalu juga ada lemari juga, lemari bisa masuk banyak itu. Terus nah ini kita bisa lihat di area selasarnya itu sangat terang, bahkan kamar mandinya pun tidak terlihat lembab ya teman-teman, karena memang ketika dibuka pintunya itu ya sudah terlihat kena sinar matahari langsung, dan juga penghawaan alamnya juga maksimal.